Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Shalom. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, kami ada sampai hari ini Tuhan, dan kami dapat berkesempatan untuk beribadah Tuhan, untuk kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu nanti Tuhan. Kami bersyukur Bapa, hanya karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Oleh karena nama-Mu yang besar, kami mau muji Engkau Tuhan. Kami mau muji-muji Engkau, kami mau bersorak buat nama Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab hati kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Ayo siapkan hati kami mau memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, mari sama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yes Lord, katakan hatiku percaya. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh Kau yang kami percaya, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, ini yang kami percaya Tuhan. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh Tuhan, Kaulah Yesus yang kami percaya. Sorakan haleluya.
kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari saudara kita siapkan hati kita lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi sembah Engkau, kami mau lebih lagi puji Engkau Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Dan oleh sebab itu kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan. Biarlah manis Engkau dengar pujian kami, syukur kami, sembah kami Tuhan. Kami datang Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami datang Tuhan. Mari saudara naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Kami ada sampai hari ini hanya karena kasih-Mu. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih oh Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi. Sekali lagi katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Kami sembah menyembah-Mu di sini. Ku percaya aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Oh, 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 oh. Sekali katakan Bapakku datang. Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Oh, haleluya, pujilah Tuhan. Oh, Jesus. Mari dengan imanmu katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur kami saat ku lemah. Kau kuat, sekali lagi, oh, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, oh, tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh,
perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau satu. Mari sekali lagi saudaraku sembah, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau satu di hatiku. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau satu. Oh ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau satu di hati. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hati. Sekali lagi saudara, Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hati. Berikan sorak-sorai bagi Yesus satu-satunya. Haleluya, oh haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online hari Minggu. Karena sementara kita belum bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Dan saya sangat percaya setiap kita boleh tetap mendapatkan berkat melalui setiap pertemuan kita, terlebih pada ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, satukan iman kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu, supaya melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini, iman kami boleh dikuatkan. Kami boleh tetap kuat menjalani hari-hari kami karena kami tahu ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih firman-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Allah Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBI Miracle Service Badran. Kita sudah masuk pada minggu yang kedua di bulan November. Dan saya tetap percaya segala sesuatu akan kembali seperti sedia kala. Biarlah kita tetap kuat menjalani hari-hari kita sekarang ini. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-6
ayat yang ke-8. Kita akan belajar sama-sama bagaimana Yesaya meresponi panggilan Tuhan. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita diciptakan Tuhan di dunia ini bukan hanya sekadar untuk makan, minum, menghirup udara dan tunggu sampai hidup kita berakhir di dunia ini. Tetapi setiap kita diciptakan secara unik oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang khusus. Tuhan merancang dengan tepat bagaimana saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan harus melayani Dia, harus melayani Tuhan. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-21 dikatakan, umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bagian ini mengingatkan kita kepada amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika perintah untuk pergi itu menguasai hati kita, maka kita bisa belajar dari apa yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Kita bisa belajar dari seorang nabi yang namanya Yesaya meresponi panggilan Tuhan. Ada berbagai macam respon seseorang dalam menanggapi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Contoh yang pertama dari seorang yang namanya Yunus. Kitab Yunus pasal 1 ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh di hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Contoh yang pertama adalah seorang yang namanya Yunus. Meresponi panggilan Tuhan dengan cara melarikan diri dari panggilan. Karena Yunus diperintahkan Tuhan untuk memberitakan berita pertobatan kepada kota Niniwe, tetapi dia memilih untuk melarikan diri ke Tarsis. Ini respon dari seorang yang namanya Yunus ketika menerima panggilan Tuhan. Melarikan diri dari panggilan. Yunus melarikan diri dari panggilan Allah, menolak untuk memberitakan amanat Allah kepada orang Niniwe. Tuhan Yesus telah memanggil setiap orang percaya. Tuhan Yesus memanggil gerejanya untuk menunaikan tugas misi. Akan tetapi seperti Yunus, banyak gereja, banyak orang-orang percaya yang kurang berminat kepada tugas misi. Karena kita berpikir bahwa misi itu tugasnya misionaris, misi itu tugasnya evangelis, bukan tugas saya gitu. Jadi kita belajar bagaimana panggilan Tuhan itu diberikan kepada kita dan kita meresponinya dengan benar. Contoh yang kedua adalah Musa. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Perhatikan, Musa dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan berita kebenaran kepada orang Israel.
yang saat itu sedang ada di dalam perbudakan di Mesir. Tetapi Musa meresponi panggilan Tuhan dengan menggunakan kelemahan atau kekurangannya menjadi sebuah alasan. Kadang saya dan Bapak Ibu ketika meresponi panggilan Tuhan juga banyak alasan. Diajak untuk melayani selalu ada alasannya. Aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Gitu ya. Nah kita boleh belajar bagaimana respon seseorang ketika menerima panggilan Tuhan. Yang pertama Yunus melarikan diri dari panggilan. Yang kedua Musa menggunakan kelemahan atau kekurangannya untuk menjadi sebuah alasan. Tuhan aku gak pinter ngomong. Saya percaya ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan itu bertanggung jawab atas pilihannya. Bahkan dia akan memperlengkapi. Karena ada janji yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk menjadi saksi. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalau kita meresponi panggilan Tuhan dan kita yakin Tuhan bersama dengan kita, apalagi yang membuat kita takut? Kalau kita gak pintar ngomong, kita berdoa, minta Roh Kudus memimpin kita. Dan pasti kita akan kagum bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima panggilan Tuhan, belajar dari beberapa tokoh di Alkitab, mereka juga manusia yang punya kekurangan, tapi kita bisa belajar dari kekurangan itu. Musa menunjukkan kekurangannya dalam berbicara, tetapi Allah berjanji untuk memberi Musa pertolongan dan kuasa. Jadi kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan sementara kita masih sibuk dengan kekurangan kita, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu, gitu ya. Kita gak akan meresponi panggilan Tuhan dengan sebuah kerinduan yang besar. Seperti di kitab Yesaya yang tadi kita baca. Apabila Allah memanggil kita untuk suatu tugas, Ia akan menyediakan semua sarana dan kesanggupan untuk melaksanakan tugas tersebut. Saya bersyukur sampai hari ini Tuhan memberi saya kepercayaan untuk tetap melayani, meresponi panggilan Tuhan dalam pelayanan di mana saja, kapan saja. Dan sampai saat ini saya tetap belajar untuk setia. Sehingga boleh tetap melayani dalam pengembalaan jemaat, boleh tetap melayani di banyak tempat yang mungkin tidak lazim gitu ya. Saya sudah lama tidak pelayanan di persekutuan anak-anak Tuhan di Liquid Cafe. Dan saya selalu rindu sebetulnya untuk melihat mereka di sana juga menerima lawatan Tuhan. Sampai kemarin sore tiba-tiba salah satu karyawan telepon saya, "Shalom Bu Pendeta." "Shalom kok, gimana? Bu Pendeta masih bersedia enggak membimbing kami?" Gitu ya, anak-anak Tuhan yang ada di Liquid. Kenapa tidak? Saya tetap bersedia. Karena bagian saya meresponi panggilan Tuhan, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan respon kita akan menentukan apakah saya dan saudara adalah orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan dengan baik. Selain Yunus, Musa, ada satu lagi, Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6. "Maka aku menjawab, Tuhan Allah," gitu ya. Jadi Yeremia ini sama dengan Musa gitu ya. Ini tertulis di Alkitab, saudara. Ada kata gitu ya. Kayak rasa protes, gak kepingin gitu. "Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda." Ada lagi yang menggunakan kekurangan sebagai alasan. Tadi Musa berat lidah gitu ya, gak bisa ngomong. Ini Yeremia dilengkapin, gak pandai bicara dan dia masih muda. Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mengerti seberapa besar kemampuan kita. Mari responi panggilan Tuhan dengan baik. Kerjakan saja yang menjadi bagian kita. Saya sangat percaya janji Tuhan untuk memberikan kesanggupan kepada kita melaksanakan tugas tersebut, itu pasti akan ditepati dalam kehidupan kita. Yeremia masih muda ketika dipanggil Allah. Ia mengalami rasa khawatir dan gentar
ketika memikirkan harus menyampaikan firman Tuhan kepada tua-tua di Yehuda. Tetapi Allah menanggapi kekhawatiran Yeremia dengan berjanji akan menyertai dan memberi kuasa kepada Yeremia untuk memenuhi panggilan tersebut. Jujur kadang-kadang ketika saya harus khotbah di suatu tempat di mana ada banyak orang, ada groginya juga gitu ya. Tetapi saya kembali diingatkan bahwa saya sedang melakukan tugas panggilan pelayanan dari Tuhan. Jadi ada Tuhan yang menyertai, ya deg-degan di awal ada, tapi selanjutnya lancar karena janji penyertaan Tuhan itu betul-betul terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari beberapa tokoh di Alkitab bagaimana mereka meresponi panggilan Tuhan. Yang pertama Yunus melarikan diri dari panggilan. Yang berikutnya Musa dan Yeremia yang menggunakan kelemahan dan kekurangan sebagai alasan untuk tidak meresponi panggilan Tuhan tersebut. Apapun tugas kita di dalam hidup ini, Allah senantiasa menjanjikan kehadirannya dan pertolongannya ketika kita tetap tabah di dalam iman. Yang berikutnya yang bisa kita teladani dalam meresponi panggilan Tuhan adalah di kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 tadi sudah dibaca, saya ulangi lagi. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini yang sering dibuat guyonan oleh orang-orang yang ketika tidak mau meresponi panggilan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah dia gitu ya. Jadi kalau Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku gitu. Yesaya meresponi panggilan Tuhan dengan menjawab ya dan melakukan. Respon kita akan panggilan Tuhan harus respon yang benar. Kita harus berani mengambil keputusan yang benar terhadap panggilan Tuhan. Karena ada mahkota yang disediakan oleh Allah untuk semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang meresponi panggilan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, justru di situasi seperti sekarang ini sebetulnya kita punya banyak tempat untuk melayani. Ada banyak cara untuk kita bisa meresponi panggilan Tuhan, untuk kita melayani sesama. Karena meresponi panggilan Tuhan itu selain kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama. Jadi di mana saja Tuhan memerintahkan kita. Kalau mungkin saat ini kita sebagai karyawan, mari responi panggilan Tuhan sebagai karyawan yang mempermuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan kita. Itu kan tugasnya pendeta, tugasnya Bu Christine, tugas setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? Respon kita akan panggilan Tuhan itu harus benar. Belajar dari Yesaya mengatakan, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat sulit di kondisi seperti sekarang ini yang kita nggak ngerti kapan berakhirnya. Ada banyak berita simpang siur yang kita dengar, tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Janjinya itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita ketika Tuhan memanggil Yesaya. Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Doa saya, biarlah setiap kita jemaat Tuhan boleh meresponi panggilan Tuhan. Apapun yang Tuhan tentukan buat kita saat ini. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, Tuhan tahu kemampuan kita sebesar apa. Dan Dia berjanji memberi penyertaan kepada kita. Bahkan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita melakukan panggilan yang Tuhan beri buat kita. Biarlah pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil kita, bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, tapi kita akan naikkan satu pujian.
Biar ini menjadi pujian doa kita. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memiliku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Biarlah kami meresponi setiap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau melarikan diri dari panggilan-Mu Tuhan. Kami tidak mau menggunakan kelemahan kami sebagai alasan untuk kami tidak meresponi panggilan-Mu. Tapi kami mau belajar seperti Nabi Yesaya yang berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Mau berdoa untuk setiap umat-Mu. Apapun panggilan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami mau meresponinya dengan benar. Melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu Tuhan berjanji menyertai kami dan memberi kami kekuatan. Mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memanggil kami untuk Engkau selamatkan. Dan kami mau meresponi panggilan itu, untuk kami boleh melayani sesama kami. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat pujian bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ayo sama-sama angkat tangan, katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
pujian penyembahan kami. Sempurnakan firman yang sudah kami dengar. Sebentar kami akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kami sungguh sangat percaya akan janji kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.